Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Mail Bukan di Sabtra Kori Talks. Dan guys, di episode kali ini gue juga udah mendatangkan bintang tamu yang tentunya berbeda dari bintang tamu sebelumnya. Dan lagi nih guys ya, masih sama kayak bintang tamu yang di episode yang baru aja, episode kemarin. Bintang tamunya itu juga bener-bener datangnya tuh jauh dari Bali, jadi di luar Bali gue datangkan langsung. Tapi pas banget sih si kakaknya ini, bintang tamunya ini lagi liburan di Bali, jadi langsung aja gue ajak dia buat datang ke Saputra Kori Talks buat ceritain pengalaman horornya dia. Karena kebetulan ternyata dia punya juga guys pengalaman horor di hidupnya dia yang pengen gue share ke kalian, menemani malam Jumat kalian pada malam hari ini. Tapi nih sebelum aku spill ke kalian siapa bintang tamunya, aku mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa panjang lebar lagi, gak perlu panjang-panjang lagi openingnya, kita bakal masuk aja langsung ke Saputra Kori Talks di episode kali ini sambil menemani malam Jumat kalian. Nah jadi gue bakal spill sedikit tentang bintang tamunya siapa. Jadi kalau kalian tahu Vince Boy yang main-main TikTok, kalau tahu Vince Boy, ini adalah yang nge-managerin si Vince Boy ini. Dan dia juga seorang pengusaha muda yang usahanya itu udah lancar banget. Dan yang pastinya ini seorang muda yang udah rich di usianya ya. Jadi langsung aja kita bakal sambut, ini dia Kak Sera. Halo. Kak Sera ini dari Solo. Dia itu yang punya Vince Selat ya. Yang tempat-tempatnya para tiktokers kumpul buat video yang pernah kalian lihat di TikTok FYP. Itu punya dia dan sekarang ada di depan saya, di depan kalian juga layar YouTube kalian. Makasih banyak Kak Sera udah mau datang ke Saputra Kori Talks buat cerita-cerita. Iya. Dan mungkin tanpa panjang lebar lagi kita bakal langsung aja masuk ke cerita Kak Sera. Tapi sebelumnya Kak Sera mau cerita berapa cerita nih hari ini? Nanti ada 3. Jadi ada 3 cerita ya. Waktu aku masih kecil belum ngerti itu sebenarnya apa dan baru realize waktu aku udah dewasa, oh ternyata itu. Iya. Okay. Terus kejadian kedua kayak sekitar mungkin 6-7 tahun yang lalu di tempat usahaku sendiri. Yang Vince Selat tadi itu? Iya betul. Oke. Lalu kisah terakhir tuh ya, itu masih anget banget kayak baru banget. 3 hari yang lalu. Wow, berarti kejadian kemarin baru di Bali ya? Dan di sini masih di Bali betul, Bali kan, di pulau ini betul. Ya, wow. Oke, gue udah benar-benar excited banget buat dengerin ceritanya. Kalian juga pasti kayak gitu, teman-teman di belakang layar juga pasti. Jadi sekarang kita bakal langsung aja masuk ke cerita pertama dari Kak Sera. Silahkan Kak Sera. Oke, jadi untuk sebenarnya yang kisah pertama ini itu aku alamin waktu aku masih playgroup. Kori tahu nggak sih playgroup itu apa? Sebelum TK kan? Iya benar. Berarti sekarang bahasanya masih playgroup. Masih gitu playgroup, ya? masih. Nah itu berarti waktu umurku masih sekitar 3 tahun, 3 ke 4 tahun ya. Nah itu kejadian terjadi aku lagi sama babysitter aku. Oke. Nah itu di suatu gedung lah di kota Solo, di pusat kota Solo biasanya buat olahraga. Waduh, bisa lah tahu lah orang Solo tahu lah. Betul. Nah kala itu sebenarnya kejadiannya padahal itu waktu siang loh. Oh wow. Nah, aku ngelihat waktu diajak jalan-jalan nih sambil kalau orang Jawa bilang didulang, disuapin gitu ya. Suapin sama babysitterku. Nah itu kok jadi ini gedung, ini kan ada pintu kan, kalau siang kan tutup tuh, nggak ada acara kan ditutup, kunci. Nah itu di bagian bawah pintu itu ada telapak tangan. Telapak tangan itu jalan kayak tek dari ujung ke ujung. Itu kayak antara pintu sama lantai kan? Iya antara pintu sama lantai. Oke. Betul banget. Nah pas itu sih aku namanya anak umur 3,5 tahun ya, jadi kayak cuman ini aja nggak ada takut, nggak ada apa, nggak mikir yang aneh-aneh karena belum tahu apa itu hantu atau itu apa, itu nggak ngerti gitu loh karena belum pernah juga diajarin atau apa, taunya oh itu tangan gitu. Yes benar sih. Masih polos lah ya. Masih polos dan sama yang babysitterku itu ya cuman dibilang oh iya, mungkin pada saat itu kayak supaya aku nggak takut, mungkin dia tahu bahwa mungkin dia pun nggak ngelihat, aku yang lihat, tapi supaya nggak lebih panjang lebar kali tinggi, dia bilang oh iya nggak apa-apa itu ada tangan gitu doang. Dan aku baru realize karena sampai sekarang masih ingat Kori kejadian itu gitu loh. Wow. Itu udah gede baru kan kita pasti bisa melogika ya. Masa iya sih antara pintu sama lantai bisa ada telapak tangan yang begitu-begitu itu kan
nggak nalar. Yes, Nah, berarti benar-benar. itu bukan makhluk hidup istilahnya. Nah terus Kak Sera nyari tahu itu apa gimana? Aku sih jujur nggak punya nyali untuk nyari tahu lebih lanjut ya. Ya tapi yakin karena ya namanya istilahnya suatu gedung yang gede ini ya pasti ada lah namanya tiap tempat Yes, ya. pasti gitu. tiap tempat pasti punya lah yang gitu-gitu. As long as dia juga nggak terus mengganggu lebih lanjut atau ngikut ke saya atau apa ya nggak apa-apa. Saya anggap aja ya dia pasti tuh pingin main-main sama anak kecil gitu aja. Iya. Tapi untungnya waktu kecil nggak takut ya ngeliat Nggak itu ya. takut. Karena masih polos. Masih polos banget. Tapi syukurnya setelah ngeliat itu udah nggak ada apa lagi. Itu sih nggak ada sih waktu itu. Emang benar-benar ngeliat itu doang di gedung itu. tempat playgroup itu. Iya waktu kesana lagi ke gedung tempat olahraga ya itu yang aman-aman aja. Udah nggak ada lagi. Berarti Nggak benar ada saat lagi. itu juga. Oke. Wow. Itu tadi cerita pertama dari Kak Sera tentang Iya. dia ngelihat hal itu tangan yang tidak lazim itu ya ada di antara pintu sama lantai bawahnya pasti sempit dong. Sempit. Gak mungkin bisa masukin jari pun kayak nggak mungkin. Exactly. Apalagi kelihatan kayak gitu. Itu udah benar-benar gak masuk akal banget ya sebenarnya kalau misalnya cari-cari ya. Ya tapi untunglah Kak Sera waktu kecil ngelihatnya jadi nggak jadi traumatik gitu loh. Iya. Ngerti gak sih? Kalau misalnya ketika besar lihatnya pasti langsung udah ke distract bahwa itu hantu jing gitu. Betul. Syukurlah. Itu cerita pertama loh guys ya. Itu cerita pertama yang benar-benar udah buat gitu masa sih ngeliat kayak gitu. Dan sekarang kita bakal lanjut ke cerita kedua dari Kak Sera. Langsung aja Kak. Oke, jadi cerita kedua tadi mungkin udah disebut ya. Jadi saya memang ada suatu usaha namanya Vincelat, rumah makan lah di Solo. Oke. Main-main ya semua. Ini yang penggemarnya Kori ke Solo. Ayo silahkan langsung yang ada di Terus Solo main ke Vincelat ketemu TikTokers tuh pasti tuh temu kalau main ke situ. TikToker sambil mencicipi masakan lokal khas Solo. Nanti Kori juga ditunggu. Siap pasti. Nanti aku ke Solo aku pasti bakal main ke sana aku pasti hubungin kakak. Oke. Mantap. Tapi agak ragu bisa bertemu kakak di Solo ya. Kerjaannya keluar negeri mulu soalnya. Katanya bulan depan mau ke Bangkok, abis itu kemarin dari Turki. Iya, Lancar ya Pak ya? Lancar sama anak-anak muda semua nih yang kreatif, anak-anak konten kreator gitu. Siapa tahu nanti next Kori juga ikut pasti. Doakan ya guys ya. Ketika saya ke luar negeri mungkin tidak ada podcast. Karena gak bisa syuting. Tapi doakan aja semoga kita bisa ke luar negeri bareng ya Kak ya. Siap. Oke, lanjut Kak. Nah itu kejadian sih sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu ya. Wow, udah lama. Sebenarnya Berarti udah lama banget usahanya? Sebenarnya usaha itu dari 2008. Wow, ya udah lama 2008 waktu itu masih orang tua saya sama mama sama almarhum ayah saya. Oh jadi turun temurun keluarga dulu awal yang punya. Betul. Nah, Oke. kejadiannya sih pas masih saya belum handle full karena waktu itu aku masih kalau nggak salah masih kuliah waktu itu ya di Jogja di UGM. Nah, itu sih sebenarnya bukan di restornya tapi kejadian itu di mami saya. Ya tapi mengalaminya di mana? Mengalaminya itu di kamar. Di kamar. Iya. Jadi tempat Vincelat ini sebenarnya dekat sama rumah apa gimana? Kala itu kamar itu kan ruko. Jadi di atas restonya. Oh gitu. Iya. Restonya di bawah dong berarti. Restonya di bawah. Iya, paham. Waktu itu masih seperti itu, Kak. Sekarang udah terpisah. Sekarang terpisah, rumah sama Alhamdulillah ada Vincelat. rumah sendiri, betul. Syukurlah. Nah, itu kejadiannya saya kaget. Jadi tiba-tiba mami saya itu ini habis sholat kayak mengeluarkan darah kental Dari mulutnya. bisa. Dan itu kejadian. Padahal nggak punya riwayat penyakit yang berhubungan dengan gitu. Nah, udah check up kontrol laboratori juga normal semua. Aneh kan? Iya, Dan aneh itu benar-benar darah kental dan itu kayak terjadi pada kala itu nggak apa istilahnya kayak mungkin lebih dari sekali gitu loh. Masa? Ya. Itu masih keinget sih sampai sekarang gitu. Terus Ya akhirnya kita kan istilahnya itu masalah ya. Kita lebih fokus kepada kala itu solusinya. Iya Memang benar. Mama saya namanya orang Jawa, jadi istilahnya terjadi seperti itu ya lebih ke tirakat aja sama prihatin kalau dibilang. Oke. Ya dianggap meskipun itu kita tahu bahwa itu mungkin ada kiriman dari orang ya namanya usaha. Paham. Kita masih di kental ya adat budayanya gitu yang untuk dunia seperti itu masih ada, kita percaya ya itu ya udah kita anggap wajar aja. Dan akhirnya lebih dibanyakin ibadah, kita istilahnya
mama saya amal di lebih lagi dan segala macam, dan akhirnya itu hilang sendiri sih, nggak pernah mengalami lagi. Tapi dapat nyari tahu nggak kenapa kayak gitu? Pada kala itu seingat saya, mami saya nyari tahu gitu, ke mungkin orang yang mungkin indigo atau punya indera keenam ya gitu, dan memang itu ada orang yang kurang suka gitu. Ya, dan disarankan waktu itu untuk tidur di lantai. Jadi gitu. selama bertahun-tahun memang untuk melindungi diri, percaya nggak percaya, itu dengan tidur di lantai tanpa alas itu menetralisir. Gitu. Ya saya sih mungkin nggak ini karena bukan saya mengalami tapi terbukti kejadian itu solusi yang memang ternyata memang bisa dibuktikan ampuh. Gitu. Wow guys, tapi pas keluar darah itu benar-benar keluar darah tanpa ada sakit sama sekali. Tanpa ada sakit sama sekali. Banyak. Kental seperti agar-agar pekat merah. Jadi keluarnya tuh nggak cair ya? Nggak cair. Udah kental gitu ya? Oh my god. Tapi di darahnya tuh ada rambut atau apa gitu? Nggak ada. Benar-benar darah kental doang? Darah kental. Wow, jadi ngebayangin deh. Iya. Oh iya, ingat, jadi pas itu keesokan harinya pun ditemukan seperti kayak ada bunga-bunga yang di kuburan di depan ruko saya, di depan rumah makan. Waduh, udah jelas banget dong kalau kayak gitu. Ya. Itu sih. Tapi yang gitu udah biasa ya Kak Sera ya? Biasa, dan istilahnya dari saya diajarin sama mami saya, ya udah kita dibegitukan ya kita ikhlas aja, istilahnya nggak perlu ada pikiran kita mau membalas atau mau apa, itu bener-bener. nanti nggak akan ada endingnya. Yes, kayak balasan terbaik itu adalah dengan hasil aja deh kayaknya. Betul. Hasil usahanya yang lancar kayak gitu-gitu ya nggak sih? Betul. Benar. Wow. Itu cerita kedua yang pastinya menurut aku pun setiap orang rasanya di dunia ini pasti pernah aja punya kerabat yang pernah punya pengalaman kayak gitu, karena jujur aku juga kayak keluarga, temen juga pernah ada yang ngalamin kayak gitu, kayak misalnya dia orang tuanya mampu atau gimana, tiba-tiba pasti ada aja saudaranya atau tetangganya yang melakukan hal seperti itu. Karena di Bali pun ya masih kental banget sama yang gitu-gitu, masih hangat-hangatnya banget yang kayak gitu, kayak udah wah pasti gitu. Saling kirim-kiriman itu udah biasa. Masih mendingan sih kalau kata aku di bulan-bulan kesucian kayak gini kita saling kirim hampers masih mending. Iya bener. Jangan kirim-kirim kayak begituan. Kalau kata gue sih begitu ya, mendingan ya. Kirim THR nggak sih? Kirim THR juga kasih bisa. QRIS kan. Oh iya. Biasa kayak gitu tuh anak-anak TikTok bener. tiba-tiba, Kak ini ya nggak kirim THR nih gitu. Aku belum ngasih QRIS nih ke Kak Sera. Bisa sih ini kayaknya, hati aku WhatsApp QRIS aku. Oke, jadi itu cerita kedua dari Kak Sera. Kalian juga bisa langsung komen di bawah kalau mungkin kalian pernah ngalamin kejadian seperti itu di hidup kalian. Nah, dan kita bakal langsung masuk ke cerita yang terakhir dari Kak Sera, dan cerita yang paling excited pengen aku dengerin karena itu terjadi di pulau aku tempat tinggal ini sendiri, dan yang pastinya aku juga udah nggak yang wah banget mendengar itu, karena setiap teman aku yang ke Bali pasti mereka punya aja pengalaman mistis di Bali. Karena emang kalau misalnya kalian tahu semua juga di Bali itu benar-benar yang masih orang-orangnya ritual banget, masih percaya adat istiadat, dan juga percaya pokoknya sama hal-hal seperti itu masih kental di sini. Jadi aku udah nggak yang masa sih gitu, karena udah biasa lah gitu ya. Tapi aku benar-benar penasaran banget sama cerita Kak Sera kali ini, karena siapa tahu beda sama cerita teman-teman aku. Jadi kita bakal langsung aja dengerin cerita ketiga dari Kak Sera. Silahkan Kak Sera. Oke, jadi sebenarnya aku tuh datang ke sini hari Jumat ya, Jumat kemarin. Berarti berapa hari yang lalu tuh? Mungkin 5 hari yang lalu. Atau 4 hari nah ya. itu masih aman, saya di Sanur. Nah, lalu ada ini tawaran dari temen ini anak konten kreator Bali juga gitu. Nah itu untuk ikut istilahnya ada acara ibadah kalau mau pengalaman wisata religi lah dalam tanda kutip, wisata salah nyebutnya religi, ya benar buat experience kan kayak gitu. Oh kenapa enggak gitu kan, aku juga lagi sama konten kreator juga dan kakaknya juga, dan akhirnya kita diajak waktu itu ke Nusa Penida. Oh Nusa Penida, ya, berarti sebenarnya bukan di pulau ini ya, nyebrang dikit kali nyebrang dikit, tapi masih dalam hitungan Bali. Hitungan Bali, betul. Udah kita seneng banget tuh, aku diajak ini pengalaman ritual di beberapa pura di sana. Dan kejadian terjadi saat kita akhirnya diantar selesai ibadah, kita check in ke hotel.
Hotelnya lah. ada di Nusa Penida. Nusa Penida, salah satu hotel di sana. Oke. Pas itu kita sebenarnya nggak mikir gimana ya, karena ya namanya check in di hotel, terus hotelnya juga oke, maksudnya nggak ada pikiran macam-macam. Yes. Cuman memang agak ininya kok ternyata hotelnya itu penuh. Oh, hotelnya penuh. Hotel penuh, terus kita dipindahin. Jadi aku sama satu konten kreator beserta manajer atau kakaknya dan juga Jadi total yang undang aku. berapa tuh? Sebenarnya kalau total itu banyak ya, karena dia sama keluarganya itu mungkin ada 20 orang. Cuman karena mungkin saya mendadak diajaknya, jadi mungkin reservasinya juga udah terlanjur full kan gitu, hotelnya oke. gitu. 20 atau 25 orang gitu. Wow, kan. banyak ya. Satu grup. Nah, terus terpaksa ya udah dari pihak hotel itu mengarahkan kita untuk di tempat penginapan seberang hotelnya tersebut. Tapi masih punya hotel itu? Atau udah beda? Sudah beda. Udah beda. Tapi yang memanajemeni hotel tersebut. Oke, paham. Nah, mungkin gitu. kayak anaknya kali ya. Ya mungkin gitu. Nah, kita diajak ke situ. Nah, itu udah pengalaman pertama yang terjadi itu adalah sebetulnya sedikit cerita yang kakaknya konten kreator yang sama aku tadi itu indigo. Oke. Nah, bisa ngeliat gitu. Aku curiga kita kan ada 2 kamar yang tidak available, maksudnya kurang 2 kamar. Aku, dia sama yang undang aku pindah ke hotel yang itu dong. Yes. Nah, satu di bawah, satu lagi di atas gitu kan. Oh, jadi kayak lantai 2 gitu ya? Gitu. Nah, terus yang kita sebenarnya di lantai atas. Tapi yang temanku yang indigo itu tuh tiba-tiba saat di tengah di tangga, kita naik tangga karena memang cuma 2 lantai. Tangga itu tiba-tiba teriak kalau ini dong kita nggak mau di atas, kita yang kamar bawah aja. Nah, dia kasih alasannya karena kita bawa koper, padahal yang satunya juga bawa tas gitu loh. Maksudnya boleh nggak dibawa aja gitu kan. Terus aku ngapain sih, sebenarnya kan juga di atas nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya juga cuman kecuali kalau kita ke lantai 5 atau ya, apa kan enggak. Berapa gitu jauh kan. gitu ya. Udah lah, aku nggak mikir apa-apa. Tapi itu berarti lewat tangga bukan lift? Lewat tangga karena bentuknya itu kayak seperti hotel yang memang cuman ada lantai 1, lantai 2 gitu aja. Oke, paham. Nah, terus udah dong kita masuk kamar. Udah yang dia ngalah lah di lantai atas. Akhirnya jadi di lantai atas? Ya enggak, yang satunya lagi di lantai atas. Oke, paham. Udah. Jadi yang di lantai atas ada 2 orang. Yang si konten kreator yang ngundang itu sama sepupunya. Terus aku sama yang temanku itu sama yang indigo di bawah bertiga. Oke. Terus belum cerita apa-apa nih dia. Mungkin karena supaya nggak heboh ya. Yes, gitu. benar. Nah, supaya nggak takut juga supaya sih. nggak takut gitu, orang juga kan aku nggak ngeliat kan Yes, gitu, benar. daripada ngapain gitu kan. Nah, terus kita makan nih keluar gitu loh. Oke, bukan di hotelnya makannya? Bukan di hotel. Tiba-tiba yang sepupunya konten kreator tadi telepon, dan itu kayak Bentar, dia nggak ikut makan? nggak ikut makan. Yang makan siapa aja dong berarti? Cuman aku, yang konten kreator yang sama aku, sama manajer yang indigo itu tadi. Oke. Nah, kita ke satu tempat makan di deket situ, kayak walking distance kayak cuman 3 menit dari situ. Nah, karena mikirnya kita lapar, daripada nunggu yang lain dah kita duluan. Tiba-tiba kita tengah makan ditelepon sama sepupunya yang di lantai 2 tadi. Oke. Gimana tuh katanya? Mas, di mana gitu loh? Kenapa? Kita lagi makan. Sherlock gitu. Aduh, Terus gawat tuh kayaknya. kenapa? Kan aku mikir ini ada kebakaran atau apa gitu kan. Iya, mikirnya yang jelas-jelas aja. Sekarang gitu. Ya udah dah, aku Sherlock sini kok deket, cuman jalan kaki 2-3 menit, dah kan. Dah dia kayak udah langsung tiba-tiba udah datang aja gitu sambil mungkin ini ya kayak orang habis kaget gitu ya. Nah, terus shock gitu ya? Iya, shock gitu kan. Cerita aku diganggu gitu. Kenapa? Maksudnya diganggu siapa gitu kan. Karena mereka berdua kan? Nah, pas itu ternyata dia lagi sendiri. Oh gitu, teman lagi satu di mana? Teman lagi satu di hotel seberang sama keluarganya. Yang tadi yang rame-rame. Oke, paham. Aku kan lagi tiduran. Itu tiba-tiba ada yang ketok pintu. Tok. Nah, terus dia teriak kan, dia mikirnya alah ini paling si
yang saudaranya tadi. Yes. Weh dah nggak usah ganggu dong gitu. Istilahnya ngapa sih usil banget. Ngetok pintu kamar mandi atau ngetok pintu kamar? Ngetok hotel? pintu nggak jelas itu waktu cerita. Mungkin kamar hotel ya waktu itu ya. Nah pokoknya tok aku nggak nanya detail sih pintu apa. Pokoknya ngetok gitu katanya. Terus diem. Tiba-tiba dia keluar kamar mandi. Nah terus pintu dia lihat gagang pintu itu bisa klek dan buka sendiri, grek. Pintu kamarnya. Pintu kamar. Setelah dia keluar kamar mandi. Dia lihat sendiri dengan mata kepala sendiri itu kayak kebuka. Dan dia mikir, alah ini masih usil nih si saudaranya itu. Gak usah main-main deh gitu kan. Terus dia akhirnya katanya aku waktu itu langsung cek mas, kayak tadi keluar panggilin nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Iya. Dan ternyata kita itu tinggal cuman 2 kamar ini loh mas. Yang lainnya tuh kosong. Di atas cuma 2 kamar itu doang? Jadi di atas 1 kamar. Maksudnya itu kan sebenarnya ada mungkin sekitar 20 kamar. Atas bawah. Yes. Nah yang dipakai itu ternyata cuman penghuninya itu cuman kita ini berlima. Kakak yang ada di bawah dan dia yang ada di atas? Iya betul. Terus dan gak ada orang. Aku sampai lari turun ke bawah ternyata mas gak ada gitu. Kosong. Nah makanya tadi aku telepon. Terus aku nyusul ke sini. Waduh, gitu. Tapi itu udah pakai baju dong? Iya, udah pakai baju. Udah pakai baju. lucu sih ini bener. Masalahnya tadi dibilangnya abis mandi, aku langsung lari andukan doang. Masih mending andukan dia lupa andukan. Bener. Kalau Kori mungkin nggak pikir panjang kali ya, takut langsung lagi sih, langsung pakai apapun yang aku pakai aku lari gitu ya. Tiba-tiba viral aja ada. Tiba-tiba udah langsung masuk aja di info mana gitu kan, telanjang gitu ya. Seorang dokter telanjang, masalah lambe turah dong. Bener, hits dong langsung. Naik daun jalur ketololan. Langsung betul pasti. Nah barulah yang manajer yang tadi Indigo cerita. Aku sebenarnya dari tadi tuh mau cerita mas gitu. Aku tak inget nggak tadi waktu di tangga aku tiba-tiba teriak nggak mau di atas. Jadi di situ aku lihat sosok, aduh merinding sih, sosok cewek. Bentuknya itu udah menyeramkan, auranya pekat, negatif banget. Mungkin kan dia indigo jadi tahu lah seperti itu. Jadi negatif banget. Dan itu dia melototin saya kata gitu, melototin yang anak indigo tadi. Tatapan matanya itu pokoknya nggak banget deh istilahnya. Makanya aku nggak mau kenapa-kenapa. Aku minta di bawah aja. Jadi kita yang di bawah gitu. Oh pantes gitu. Wow. Jadi mungkin itu ya, mungkin aja kita nggak pernah tahu. Betul gitu. Udah dong. Terus aku dalam hati nih, terus gimana nih? Oh iya benar sih. Iya kan, terus akhirnya gimana nih jadinya? jadinya? Orang hotelnya juga yang seberang penuh, kita terus gimana? Namanya di Nusa Penida kan bukan yang kayak di Kuta apa di mana yang tinggal aku booking hotel lain, tinggal cus pindah ke yang lain. Di situ nggak banyak ya hotelnya? Yang enggak. Jadi benar-benar kalau mau ke hotel lain tuh entah mungkin jarak bukan meter tapi mungkin kilo ya di sana, karena mungkin bukan di yang Nusa Lembongan mungkin banyak cottage satu sama lain. Kalau ini kan Nusa Penida mungkin kayak jarak. Aku nggak tahu ya, mungkin karena bukan orang sana. Kebetulan ya jarak untuk mungkin ke penginapan yang lain tuh agak jauh. Nah, gitu. Tapi kalau di Nusa Penida itu kayak jalan raya gitu ada dong biasa? Iya itu padahal di pinggir jalan raya. Di pinggir banget? Iya. Gitu. Cuman nggak mau nyebut nama hotelnya. Iya. Gitu kita ya. merahasiakan Nah, itu. Nah itu terus setelah diceritain itu balik balik dong ke hotel dong. Balik dong gitu kan. Apa tidur di tempat makannya? Pengennya sebenarnya. Cuman daripada masuk angin kan ya, namanya Nusa Penida kan. Iya benar. Anginnya kenceng ya. Oh iya gitu. sana angin kenceng, apalagi pinggir laut kan. Bener. Nah kita akhirnya ya udahlah kita balik kan. Dan tidurnya tetap yang berdua di atas? Tetap yang berdua di atas, kita di bawah. Nah udah lihat-lihatan tuh mulai. Nah, pertama kali akhirnya kejadian lagi aku dan yang Indigo waktu itu sama yang lagi mandi, yang konten kreator, kita bertiga di lagi mandi. Di lokasi kita yang sama-sama mendengar bahwa untuk di kaca hotel, jadi kan pintunya itu sebenarnya pintu kaca gitu. Ya. Nah itu kayak ada yang krek kayak kaca yang digores kuku. Ya. Ya. Oke. Paham.
aku udah gimana ya, dan itu kayak kamar tuh kayak yang istilahnya tadinya itu dingin karena kan istilahnya pakai AC dan cuman kamar nggak terlalu gede. Itu jadi kayak anget, ngerti nggak sih? Aku juga nggak tahu, maksudnya aku nggak pingin melebih-lebihkan ya, tapi ya memang faktanya begitu gitu loh. Kayak aku merasa nggak mas gitu yang indigo. Iya sih gitu, terus gimana ya gitu. Habis itu udahlah kita diem aja nggak apa-apa. Istilahnya aku coba komunikasi untuk permisi gitu. Oke. Ya, dan di situ singkat cerita yang indigo bilang ke saya, ini kayaknya yang ngelola hotel ini lupa ngasih sesajen deh mas, kayaknya gitu. Ya terus gimana ya kok bisa begitu istilahnya. Terus menurutmu nih kita harus gimana gitu kan. Udah aku coba permisi, kita di sini terus aja gitu. Terus kita singkat cerita lagi, kita sama-sama akhirnya waktunya tidur ya kan. Tapi ini masih posisi terpisah dong kan tempatnya, di atas dan di bawah. Yang di atas itu 2 orang, yang di bawah 3 orang. Paham. Nah kita bertiga tidur dan ternyata kita ngecek yang di atas waktu habis cerita-cerita krek-krek tadi kita sebenarnya mau nyariin kan yang di atas ada orang, nggak ada. Kayaknya dia keseberang entah ikut apa mungkin nebeng-nebeng sama siapa kita nggak ngerti sama keluarganya kan, ada keluarganya yang di seberang kan. Lah kalau kita kan bukan siapa-siapa nggak enak ya tiba-tiba hello gitu kan. Tiba-tiba kayak ikut bu pak. Nah istilahnya juga disediain ngelunjak lagi kan gitu kan nggak pas lah ya. Yes. Nah udahlah kita di situ kita bertiga diem gitu kan. Nah tiba-tiba aku setengah tidur itu aku dibangunin sama yang indigo, mas gitu, bangun mas gitu, dengar nggak suara di atas gitu, kenapa kenceng banget nih gitu. Jadi mereka berdua itu udah mendengar suara perempuan yang antara nangis dan ketawa kenceng banget sambil baca lantar. Mas kayaknya aku udah nggak bisa handle gitu, yuk kita pindah. Saat itu juga langsung pindah. Terus waktu itu pun langsung denger kayak suara kamar mandi di tok gitu. Aku nggak bisa ngelihat karena aku sebenarnya dasarnya nggak bisa ngelihat, tapi aku menyaksikan bahwa suara itu siapa lagi gitu loh. Gitu. Nah, yaudah yuk terus bergegas dah, kita pura-pura bego aja kita ke hotel seberang gitu, yang hotel utama. 3. Enggak, itu jam 12:30 kejadian. 12:30 subuh. 12:30 pagi. Ya. Langsung pindah gitu aja. Langsung dah. Enggak, sorry. Kita pindah itu karena kita telepon yang tadi yang ngajak yang di hotel seberang. Yang seberang. Maksudnya kok kamu buruan balik nih, lu di mana gitu kan. Ternyata lagi di istilahnya di bagian tengah hotel sambil istilahnya lagi ngopi-ngopi lah sama yang lain. Iya, istilahnya mungkin karena nongkrong. killing time di situ mungkin kali ya, kurang ajar banget kan. Itu ternyata sama teman-teman yang lain itu di sana, mungkin sama saudaranya. Udah kita ini terus ini gimana, cerita kan bla 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 bla, ini ada kayak gini wes, pokoknya kita nggak bisa, kita pokoknya mau pindah gitu. Nah terus akhirnya dia datang sama mungkin 3-4 orang yang lain, kayak istilahnya mengevakuasi dalam tanda kutip kita bertiga, karena jujur kita takut gitu loh. Yang indigo aja takut, gimana aku gitu kan. Bener-bener yang parah sih gitu. Aduh nggak tahu nih gimana gitu loh. Terus udah kita pindah ke sana, akhirnya kita nebeng di malah justru ini baru kenal sama tamu lain hotel di situ. Jadi kita nebeng di kamarnya tamu lain. Wow, super hebat ya nebang di tamu. Iya bener. Tapi dikasih sama pihak hotelnya? Enggak, bukan pihak hotel. Kita istilahnya nebeng sama tamu lain, maksudnya tamu lain itu juga kita kenalan di situ. Oh gitu. Iya, di PDKT. Tapi tamu lain itu dia udah di kamar? Apa baru check in? Baru ngopi-ngopi bareng sama yang gitu, paham. Gitu kayak dia, bro, ayo kita coba bantu nih. Kenapa? Kayak temanku nih ketakutan dihantuin di seberang gitu. Oh yaudah yuk kita tolong. Nah dari situ akhirnya mereka terima kasih banyak itu tanpa menyebut nama teman-teman 3 orang. Siapa tahu gitu. Nonton dan ingat mukanya Kasera. Ya, terima kasih Kasera, banyak. thanks. Kita di istilahnya boleh nebeng di kamarnya selama semalam waktu itu tidur di situ akhirnya. Wih syukurlah ya. Ya, ada yang bantu. Bener, kalau enggak udah nggak tahu sih gimana lagi, karena pasti yang keluarganya dia juga udah pada tidur kan, namanya jam segitu kita nggak enak juga. Dan nggak bisa juga nggak sih kayaknya orang berdua 5 banyak banget. Mau ditumpukin di mana lagi? Betul. Tapi syukurnya di tempat ini dapat tempat tidur dong. Ya dengan ya
bersempit-sempitan Iya, tapi yang- daripada berhantu-hantuan. Bener Berhantu-hantuan istilah baru ya. Mending Bersempit-sempitan ya. sempit deh sempit gitu daripada itu kan Iya gimana. iya benar. Nah itu bener-bener. Aduh. Wow. Dan kejadiannya udah sampai situ aja. Sampai situ dan aku nanya yang indigo itu tadi temen ini kenapa ya gini gitu. Iya mas memang ternyata di sini tuh kental banget gitu kan. Dan nah ini ternyata kita kan balik dong itu hari check out. Ya. Udah ditunggu di pelabuhan mau balik ke sini. Nah sama driver kita tuh. Oke. Jadi yang istilahnya yang berlima ini kita satu mobil. Oh. Nah, kita cerita, Mas gila loh semalam tuh gini. Lah dia nggak mikir lah kan lainnya juga di sana kan. Enggak, kita yang di hotel seberangnya. Hah, kaget gitu. Lah kenapa yang lola hotel naruh kalian di sana gitu. Lah emang kenapa Mas? Ya Nah, memang terus? itu angker. Oh, ini drivernya orang Bali. Sebenarnya orang luar Bali, udah lama di Nusa Penida. Oh gitu. Tapi dia memang sudah pernah diganggu katanya dan memang tahu maksudnya udah mungkin pegawai atau orang sekitar itu tahu bahwa yang di seberang itu memang nggak beres gitu loh tempatnya. Paham. Terus itu Mas, jadi katanya sih di sana itu di bangunan seberang itu dulunya memang katanya Mas itu ada perempuan yang memang di situ yang memang meninggal. Dia nggak tahu kenapa, tapi jawabannya di yang temanku indigo tadi, dia bilang, nah pas malam itu dia bilang, Mas aku benar-benar nggak bisa ngatasin yang tadi bilang kan kita. Ya. Tahu nggak yang sosok itu bahaya. Kenapa? Itu hantu gentayangan. Lah hantu gentayangan itu apa bedanya kan aku nggak ngerti kamusmu, dictionarymu itu aku nggak pernah belajar. Aku gitu pun kan. nggak ngerti. Nah gini Mas bedanya hantu gentayangan itu, dia tuh dulunya manusia. Dia belajar ilmu hitam karena nggak kuat dia meninggal. Oh kayak gitu. Tuh. Wow. Tuh sih. Creepy banget loh. Nah, kok nyambung nih cerita. Iya Yang sebenarnya tadi kan antara bilang driver dan juga si nah, indigo. walaupun tidak detail gitu. Wow. Dan udah sampai situ aja udah. Sampai di situ aja jadi kita udah nyebrang akhirnya akhirnya udah beres gitu. Wah, syukurlah maksudnya nggak ada 1-2 hal yang hilang, Nggak nggak ada ada. benar-benar bikin hal-hal traumatik gitu ya. Nggak ada. Tapi selebihnya first impression di Bali, bukan first impression ya Pak ya, udah sering ke Bali ya. Udah sering ke Bali. Tapi selebihnya di Bali. Pertama mungkin gini ceritanya temennya Indigo karena kamu mungkin pergi sama saya Mas. Sedangkan katanya aku nggak tahu nih mungkin subscribernya Cory bisa tanya ke yang Indigo bener nggak itu kalau yang anak Indigo atau punya indera keenam itu memang deket dengan dunia mereka kayak bisa menyerap atau apa ya. Mereka tuh lebih sensitif sama orang-orang indigo kan. Oh. Karena kan bisa melihat dan saling komunikasi. Oh, Jadi gitu. mendekat lah istilahnya seperti menjadi magnet. Oh iya ya mungkin aja kita nggak pernah tahu ya karena aku pun nggak tahu yang hal-hal seperti itu. Mungkin kalian kalau misalnya punya teman yang indigo atau mungkin kalian yang kayak gitu, kalian bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Gimana apakah pendapat Kak Sera tadi itu emang benar atau gimana? Karena kita sama-sama nggak tahu ya, kita cuma kayak mempertanyakan ini benar nggak gitu. Iya. Tapi syukurnya baik lagi yang tadi itu benar-benar nggak meninggalkan jejak ya udah segitu doang lewat udah. Iya betul. Syukur sih. Tapi selebihnya have fun ya di Bali. Selebihnya have fun banget kok. Banget ya. Have fun banget. Semoga gak pernah bosan lo sama Bali. Iya, siap. Itu tadi cerita yang ketiga sekaligus cerita penutup dari Saputra Cory Talks dari Kak Sera. Thank you banget loh Kak Sera sebelumnya nih Sama-sama, udah mau Cory. cerita-cerita di Saputra Cory Talks. Iya. Kedepannya semoga bisa main-main kesini lagi dan aku bisa main juga ke Solo. Ditunggu pokoknya. Oke, kita bisa main ke luar negeri bareng siapa tahu kan. Siapa tahu as soon as possible. pokoknya Yes. gitu. Dan guys mungkin itu tadi ketiga cerita dari Kak Sera untuk Saputra Cory Talks episode kali ini. Oh ya aku juga mau ngingetin buat kalian yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya sampai detik ini juga bisa langsung dipencet sekarang juga langsung dipencet karena mencet tombol subscribe itu benar-benar gak merugikan kalian, gak bikin jempol kalian lecet ataupun korengan ya. Dan itu aja dari gue untuk malam Jumat kali ini. Oh ya sebelum mengakhiri di sini gue mau ngingetin juga buat kalian yang punya kritik, saran, pendapat, ide konten dan lain sebagainya. Mungkin nextnya mau undang siapa lagi nih? Kalian bisa langsung menyampaikannya lewat email yang ada di bawah sini. Serta buat kalian semua yang mungkin belum follow Kak Sera juga punya akun Instagram namanya apa Kak? Rianda Sera. Rianda Sera. Nanti aku bakal taruh di link description di bawah Siap. dan juga di layar ini. Tuh. Mungkin Kakak punya YouTube, TikTok juga? Sebenarnya lebih ke Instagram rumah makanku kali ya. Oh, yang boleh, mau boleh. mampir ke Solo Ya, supaya boleh. wisata kulineran di Solo bisa Apa ke tuh namanya? Viens VIENS _ Selat SELAT. Oke, nanti aku bakal taruh juga di sini buat kalian yang warga Solo ataupun yang mau main ke Solo bisa banget buat cobain di tempat makan itu karena aku juga belum pernah nyobain jadi kita bareng-bareng
kita bakal kesana lah pokoknya ya. Oke, Siap, tungguin aku bakal tunggu. main ke situ pasti. Iya, dan anak-anak Vince Boy pasti nunggu Cory di sana. Siap, pasti. Dan itu aja dari kita berdua untuk malam Jumat kali ini. Sekali lagi selamat malam Jumat dan terima kasih sekali lagi buat Kak Sera udah mau Sama-sama. jauh-jauh ke Bali. Itu dari kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.